Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfat Putra Pratama, semester 7, mahasiswa Stit Al Khairiyah Cilegon. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video dan menjelaskan materi terkait dengan strategi dan model pembelajaran. Ya, kita lihat slide-slide-nya nanti ke depan. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas strategi dan model pembelajarannya. Dosen pengampu Al Mukarrom Bapak Humaidi MPDI. Oke, kita lanjut ke pembahasan awal ya. Nah, di sini pertama ada pengertian pendekatan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pengertian pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoritis tertentu. Ya, artinya pendekatan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu ilmu, nah di situ ada pendekatan terlebih dahulu. Kita membangun hubungan emosional kita terhadap variabel A ke variabel yang lainnya. Ya, kurang lebih begitu, harus ada mempunyai pendekatan. Ya, supaya pembelajarannya itu tepat sasaran. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis pendekatan pembelajaran dilihat dari pendekatannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi berpusat pada guru, teacher center approach. Nah, di sini ada pendekatan yang berpusat oleh guru. Jadi guru itu sebagai pusat pendekatan pembelajaran, artinya yang menguasai dalam ruang kelas yaitu guru. Artinya tersampainya atau tidak tersampainya, pahamnya atau tidak pahamnya siswa itu berpusat kepada guru. Ya, jadi guru di sini harus berperan aktif untuk menghidupkan suasana ruang kelas supaya ya di kelas itu menjadi suasana yang khidmat gitu ya. Khidmat, pelajarannya paham semua anak-anaknya melalui dengan pendekatan-pendekatan yang berpusat kepada guru. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada siswa atau student center. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kebalikan dari tadi yang pertama itu yang berpusat kepada guru, yang pertama, kalau yang kedua itu berpusat kepada siswa. Jadi siswa ini benar-benar berperan aktif dalam menghidupkan suasana kelas ya. Baik itu menghidupkan secara diskusi ya kan. Ya, saling bertukar pikiran, tapi tetap guru harus mengawasi begitu ya. Jadi jangan sampai dibiarkan lepas begitu saja, nanti siswanya malah ya ada yang lari-lari takutnya kan, berantem, surat-suratan takutnya. Nah, jadi guru juga harus ya mengawasi, walaupun ya pendekatan yang kedua ini ya berorientasi atau berpusat kepada siswa yang berperan aktif di dalam kelas gitu ya. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran dilihat dari pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan ekspositori, menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Yang kedua ada pendekatan inquiry, ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis. Ya, jadi di sini sangat jelas perbedaan antara pendekatan ekspositori dengan pendekatan inquiry. Ya, kalau ekspositori
ya menekankan kepada penyampaian informasi sumber belajar ya. Jadi mentransfer ilmu ya, berbagi ilmu dan sebagainya ya. Itu pendekatan ekspositori ya, menyampaikan informasi pembelajaran. Kalau yang pendekatan inquiry ini adalah pelajaran atau belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis. Jadi harus dicari sendiri ya oleh siswanya ya, untuk mendapatkan informasi-informasi atau menggali informasi supaya jelas ya apa yang menjadikan penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek tersebut. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, di sini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 macam pendekatan ya. Ada pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, konsep, proses, STM. Ya, silahkan dilihat saja di slide. Lanjut saja ya Bang ya. Pengertian strategi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang kita ambil dari beberapa ini ya. Beberapa ahli. Yang pertama ada Wina Senjaya. Yang kedua ada pemikiran dari J.R. David Wina Senjaya. Ya. Kita bacakan satu menurut Wina Senjaya ya. Bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran adalah ya tadi itu, guru dan siswa harus saling bekerja sama untuk menciptakan suatu tujuan pembelajaran yang dapat dicapainya tadi ya. Jadi harus sama-sama enak gitu ya, gurunya menyampaikan, siswa mendengarkan gitu ya. Jadinya saling paham, saling mengerti supaya pembelajaran ini sampai gitu ya terhadap suatu tujuannya. Lanjut ya Bang ya. Ada selanjutnya pengertian metode pembelajaran. Ada beberapa di sini ya, ada pengertian metode pembelajaran, silahkan dibaca ya sambil dibaca gitu maksudnya. Ada metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi harus seimbang ya, linier antara metode dengan strateginya harus ya bisa berjalan dengan baik keduanya dan harus cocok gitu ya biar enak untuk menjalankan proses pembelajarannya. Nah, di sini ada macam-macam metode ya, macam-macam metode pembelajaran. Di sini ada beberapa, ada lumayan banyak ya. Tapi yang sering digunakan oleh guru ya biasanya ya ceramah, metode ceramah, diskusi, demonstrasi, ceramah plus resitasi, dan sampai metode global. Nah, di sini ada beberapa macam metode, ada banyak metode pembelajaran itu sebenarnya. Jadi sebagai guru ya harus bisa memberikan warna gitu ketika mengajar supaya tidak monoton dalam proses pembelajarannya. Begitulah kira-kira ya. Nah, di sini ada pengertian teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Nah, ketika kita sudah mengambil metode, ya tekniknya nih bagaimana. Nah, jadi teknik ini harus kita pelajari juga ya sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Tadi itu ya. Ada metode ceramah, macam-macam tadi itu ya, ada banyak ya. Jadi harus ada metode. Nah, kita harus juga punya teknik nih, bagaimana teknik untuk menyampaikan suatu pembelajarannya dengan baik gitu ya kira-kira ya. Nah, ada teknik, ada taktik. Ya, jadi beda ya, ada teknik, ada taktik. Taktik itu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik. Taktiknya seperti apa gitu ya.
gayanya seperti apa, gunakan body language dan sebagainya. Itu taktik-taktik yang harus apa namanya ya, ber ya ber bersama gitu, artinya saling ini ya, mendukung antara metode, teknik dan taktiknya harus saling ya menguatkan supaya proses pembelajarannya ini tersampaikan dengan baik. Ada pengertian model pembelajaran. Ya, di sini ada beberapa ahli ya. Silahkan dibaca di slide. Model pembelajaran ya. Oke, kita ini hanya pengertian saja ya. Macam-macam model pembelajaran juga. Di sini ada pembelajaran kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, belajar tuntas, pembelajaran dengan modul, pembelajaran inquiry. Ya, jadi macam-macam model pembelajarannya. Nah, alhamdulillah telah selesai ya, Bang ya. Kira-kira seperti itu kurang lebih strategi pembelajaran ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah selesai ya membahas terkait dengan strategi dan model pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.